Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Amma ba'du. Ma'asyiral mustami'in wal muslimin, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Pada bulan puasa Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, atau 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Seperti yang dikatakan di dalam hadis, Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ijkun minan nar. Putaran pertama mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah. Tengah-tengahnya atau putaran kedua atau 10 hari kedua mendapatkan ampunan daripada Allah, dan 10 hari terakhir dibebaskan daripada api neraka. Akan tetapi tentunya bisa mendapatkan keseluruhan itu ketika puasanya berkualitas. Tidak cuman puasa dohir, akan tetapi juga berpuasa dari segi batiniyahnya. Tangan tidak melakukan maksiat, hidung, mulut, telinga, mata, wa a'malu hadhil jawareh innama tatarasyah min sifatil qalb. Imam Ghazali mengatakan a'malu hadhil jawareh innama tatarasyahu min sifatil qalb. Anggota tubuh, anggota lahir ini bisa beramal itu menurut ritmenya daripada sifat hati. Ketika hatinya ini baik, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut ritme melakukan kebaikan. Maka sangat berpengaruh sekali. Puasa bisa menahan mulut, tidak berbicara kotor, tidak bicara buruk, tidak ghibah, tidak melakukan kemaksiatan. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya, itu muara kuncinya adalah al-qalbi, adalah hati. Pas yang dikatakan oleh Sayyidi Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati ini akan bersinar, suwarul akwan, sementara gambar jagat, gambar masiwallah selain Allah subhanahu wa ta'ala menutup-nutupi, menghalang-halangi, menempel pada cermin hati. Tidak akan bisa bersinar ketika hati kita itu tertutup oleh hawa nafsu kita, keinginan kita, selalu menuruti apa yang menjadi syahwat-syahwat kita. Mustahil akan bisa takwa dari segi batin yang nanti akan mengajak anggota lahir ikut mengamalkan kebaikan-kebaikan. Am kaifa yarhalu illallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Begitu juga kita bagaimana bisa melangkah ke depan sementara kita terikat, terbelenggu oleh hawa nafsu kita, oleh syahwat kita, dan keinginan-keinginan kita. Orang kalau mau maju itu sudah tidak ada ikatan apa-apa. Apa itu ikatan atau hawa nafsu? Hati kita masih ada belok, masih mengurusi, mencintai anak, mencintai istri, masih suka dengan jabatan, masih suka dengan kedudukan, masih suka dengan pujian orang, masih menanggapi penilaian orang dan hal duniawi yang lainnya. Ketika kita masih berhenti di situ, maka mustahil hati kita akan menjadi baik sehingga menggerakkan anggota tubuh yang lainnya juga ikut baik. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatub min janabati ghafalati. Begitu juga
bagaimana kita akan mengharapkan kepada hadratullah, ai ma'iyatullah, hati selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita belum bersuci daripada jinabat, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yarju ayyafhama taqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Begitu juga bagaimana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memahami taqaiqal asrar, lembut-lembutnya anugerah daripada Allah, baik kenikmatan, baik musibah. Ketika kita bisa mencerna rahasia apa di balik itu semua, kita tidak akan pernah bisa ketika kita tidak tobat dari kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, puasa bisa berkualitas muaranya di dalam hati. Imam Hadraweh juga mengatakan, hati ini seperti bejana, hati ini seperti wadah. Ketika wadah ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan perkara yang hak, maka hati ini akan memberikan pencerahan, memberikan sinar kepada anggota badan lahir, sehingga letupan-letupan, ajakan-ajakan, bisikan kepada anggota lahir ini akan bisa mengikuti daripada sifat hati. Sebaliknya, ketika hati ini gelap, ketika hati ini penuh dengan kebatilan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya juga ikut mempengaruhi aura dan keadaan kepada anggota tubuh yang lain, sehingga dibuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah berat dan tidak bisa berkualitas ataupun maksimal. Kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, ketika takwal batin dan takwa zahir. Dan ternyata ketakwaan zahir ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali di depan, innama tatarasyahu min sifatil qalb. Ini bisa muncul ikut daripada sifatnya hati. Kalau hatinya itu baik, hatinya bersih, fa insyaallah ketakwaan dohir nanti juga akan ikut baik. Tapi ketakwaan batiniahnya tidak dibersihkan, hati kita masih sibuk dengan makhluk, masih sibuk dengan kecintaan masih wallah, sesuatu yang selain kepada Allah, sesuatu yang selain Allah, masih bersandar, masih menganggap selain Allah ini yang fa wa yadurru, memberikan dampak manfaat, memberikan dampak positif, memberikan dampak negatif. Ketika hati masih menganggap seperti ini, maka sulit sekali hati akan mendapatkan pancaran sinar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam puasa ini ketakwaan hati menjadikan bersihnya semua anggota dohir, dan akhirnya ketakwaan batin dan ketakwaan dohir ini bersama-sama menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita tidak cuman sebatas puasa secara dohir, menahan lapar, menahan haus, akan tetapi hati kita juga ikut berpuasa yang akhirnya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun dohiron wabatinan, kita bisa menggapainya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral mustami'in wal muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya, Al-Fakir mengajak kepada semua yang mendengarkan, yang melihat ini, untuk ikut mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di dalam cengkraman penjajah Zionis Israel. Semoga mereka, para saudara-saudara kita, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan selalu diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbukanya, sehingga kebebasan daripada Masjidil Aqsa segera diraih oleh kawan-kawan kita yang ada di negara Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya.
dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.